Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Selamat beribadah kembali di ibadah online GBPS Tropodo. Puji nama Tuhan, kita masih diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk bisa beribadah kembali di hari ini. Mari kita pergunakan kesempatan yang indah ini yang sudah diberikan Tuhan untuk lebih bersungguh-sungguh lagi memuji, memuliakan nama Tuhan, meninggikan nama Tuhan. Mari kita bersyukur untuk setiap kesempatan-kesempatan yang sudah Tuhan Yesus berikan. Anugerah Tuhan yang begitu luar biasa yang sudah melimpah dalam kehidupan kita. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Setiap janji-Mu Tuhan, ku simpan dalam lubuk hatiku. Lewati setiap masalah, setiap tetes air mata dalam hidupku. Janji-Mu menopang hidupku, kasih-Mu menuntun langkahku dalam setiap waktu. Penolongku yang aku percaya. Terima kasih buat kasih setiamu, penyertaan-Mu sempurna, janji-Mu tak pernah terlambat menolongku. Terima kasih, ku berterima kasih buat kasih setiamu di dalam hidupku. Setiap janji-Mu Tuhan, ku simpan dalam lubuk hatiku. Lewati setiap masalah, setiap tetes air mata dalam hidupku. Janji-Mu menopang hidupku, kasih-Mu menuntun langkahku dalam setiap waktu. Penolongku yang aku berterima
Kita mau masuk ujian yang kedua. Kita mau mendengarkan firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita, pikiran kita, agar kita lebih bersungguh-sungguh lagi untuk mendengarkan sabda firman Tuhan. Kalau ku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kalau ku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kegelapan.
Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Yesus Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami mengucap syukur terima kasih ya Bapa, karena kami sudah diberi kesempatan untuk mengikuti ibadah online pada pagi hari ini. Ini semua berkat anugerah yang Kau berikan kepada kami. Saya yakin dan percaya Tuhan Yesus hadir di setiap kehidupan kami. Tuhan, sebentar kami akan mendengarkan sabda firman-Mu. Suci dan kuduskan hati dan pikiran kami, pendengaran kami, sehingga firman yang disampaikan bisa dimengerti dan dipahami. Urapi hamba-Mu Tuhan, urapi setiap hati kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Semua ini kami serahkan di tangan kasih-Mu ya Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Puji Tuhan, kita boleh kembali beribadah walaupun lewat YouTube. Kita masih mendapatkan kesempatan lagi untuk bersama-sama belajar firman Tuhan. Puji Tuhan, pada hari ini kita akan belajar firman Allah tentang suatu hari besar, ya, hari besar. Nah, biasanya hari besar itu penuh dengan sukacita, ya, penuh dengan kegembiraan, bersenang-senang, ya. Itu dikatakan hari besar yang membahagiakan. Tapi ada satu hari besar, dikatakan hari besar, tetapi hari besar itu penuh dengan duka cita, ya, penuh dengan hal-hal yang tidak menyenangkan. Nah, kita akan sama-sama belajar pada hari ini, yaitu hari besar murka Allah, ya, hari besar murka Allah. Di dalam Wahyu pasal yang ke-6 ayat yang ke-17, ya, dikatakan hari besar murka Allah itu sudah tiba. Sudah tiba. Kalau saat-saat ini kita melihat keadaan dunia ini, pandemi COVID-19 ini, maka apa yang kita lihat, yang kita dengar, kita perhatikan, ya, di sekitar kita, bahkan sampai hampir di seluruh muka bumi ini, maka kita bisa mengambil satu kesimpulan, ya, bahwa betul-betul firman Allah ini digenapi sesuai dengan di Wahyu pasal yang ke-6 ayat yang ke-17. Hari besar murka Allah sudah tiba. Dan ada satu pertanyaan, siapakah yang dapat bertahan? Jadi kita akan pelajari dua bagian. Yang pertama, hari besar murka Allah. Kemudian bagian yang kedua, siapakah yang dapat bertahan? Nah, untuk situasi seperti ini, kita diajar oleh firman Allah untuk berani mengambil keputusan, ya, seperti di dalam Lukas pasal 12 ayat yang ke-54 sampai yang ke-57, ya. Kalau kita melihat situasi akhir zaman ini, jelas-jelas kita harus berani mengambil keputusan di dalam mengiring Kristus, mengikut Kristus, ya, lebih lagi, dan mempersiapkan diri untuk, ya, menyongsong kedatangan Tuhan, ya. Puji Tuhan. Dan kebalikan daripada hari besar murka Allah, ya, itu juga ada satu hari besar yang menyenangkan, ya, yaitu hari besar, hari Tuhan, hari besar,
hari yang mulia. Jadi kebalikan hari besar murka Allah itu hari besar yang mulia. Itu ada tertulis di dalam Kisah Rasul pasal 2 ayat yang ke-20b. Nah, hari besar yang mulia ini itu adalah bagian orang-orang percaya yang terus bertumbuh sampai di ruang kudus, ya, mempersiapkan diri untuk menjadi pengantin Kristus, ya. Haleluya. Jadi hari Tuhan, hari yang besar dan mulia itu dalam Kisah Rasul 2 ayat 20b dan Yoel 2 ayat yang ke-31b itu berbicara tentang hari perkawinan anak domba telah tiba dan pengantinnya telah siap sedia. Puji Tuhan, itulah hari yang teramat sangat besar, ya. Kalau boleh dikatakan bukan hanya VVIP, tetapi ya VVV-nya itu tidak terhitung, ya, sangat panjang. Haleluya, puji nama Tuhan. Nah, pada saat ini kita akan belajar firman Allah bahwa hari besar murka Allah itu bukan diperuntukkan, ya, orang-orang yang hidup sungguh-sungguh, hidup dalam kebenaran, dalam kekudusan. Dan hari besar murka Allah itu diberikan bagi mereka-mereka yang tidak mau taat akan kebenaran firman Allah. Dan Tuhan datang kembali yang kedua bukan untuk kita menerima murka Allah, tetapi untuk orang kudusnya boleh menerima keselamatan yang kekal oleh Yesus Kristus Tuhan kita. 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-9b. Puji Tuhan. Kita akan mulai masuk dalam bagian yang pertama, yaitu hari besar murka Allah. Wahyu pasal 6 ayat yang ke-17, ya. Jadi kita belajar tadi dua bagian. Yang pertama, hari besar murka Allah sudah tiba, dan dalam terjemahan KJI dikatakan hari besar murka Allah. Dalam terjemahan lama dikatakan hari besar murkanya. Dalam terjemahan baru dikatakan hari besar murka mereka, ya. Nah, jadi kita bisa melihat di sini apa itu hari besar murka mereka, yaitu hari besar murka setiap orang yang tidak mau bertobat, ya, yang tidak mau percaya kepada firman Allah, ya. Mereka menganggap enteng kebenaran firman Allah, mereka mengabaikan firman Allah, mereka meremehkan firman Allah, ya, menganggap sepi, ya, menganggap Allah itu tidak ada. Nah, itu hari besar murka mereka ini, ya. Jadi sebetulnya Allah itu tidak ingin umatnya itu atau orang isi dunia ini dimurkai, dibinasakan. Tetapi karena mereka sudah ditawarkan kebenaran, ditawarkan keselamatan, ya, untuk percaya kepada Yesus, tetapi mereka tidak mau, maka saat waktunya sudah habis, maka murka Allah itu tiba atas mereka, ya. Itu bisa kita baca di dalam Roma pasal 5 ayat 5 sampai yang ke-10. Karena waktunya sudah habis, ya. Mereka tidak mau terima kebenaran firman Allah, tidak mau percaya kepada satu-satunya juru selamat Tuhan Yesus Kristus, maka murka dan hukuman Allah yang adil jatuh atas mereka, ya. Atas mereka, ya, bagi orang-orang percaya, yaitu mereka-mereka yang hanya terus di halaman, tidak mau bertumbuh, ya. Dan juga mereka yang sudah percaya tetapi tidak mau taat, meningkat, ya. Dan akhirnya mereka pun juga akan mengalami hari besar murka Allah, ya. Dan kalau kita melihat situasi akhir zaman ini, maka, ya, hari besar murka Allah itu, ya, betul-betul sudah tiba, ya, sudah tiba. Haleluya. Karena apa? Perkataan firman Allah, nubuatan firman Allah itu bukan perkataan omong kosong. Ulangan 32 ayat 47,
tetapi perkataan firman Allah itu ya dan amin. Semua kebenaran firman Allah saat ini kita bisa merasakan, kita bisa melihat semuanya sedang digenapi. Yeskiel pasal 12 ayat yang ke-25. Sebab itu mari ya, saudaraku yang kasih di Tuhan, ya, kita tidak cukup hanya belajar firman Allah ya, lewat YouTube satu kali ya. Nah, kita bisa dapat kesempatan untuk ya membuka YouTube kembali untuk belajar lagi, untuk mencocokkan dengan firman Allah ya, baca lagi sehingga ya kita semakin mantap ya iman percaya kita bahwa betul-betul hari-hari ini adalah hari besar murka Allah telah tiba ya. Saudaraku, sebelumnya, jauh sebelumnya firman Allah sudah memberitahu kepada kita ya. Di dalam Matius pasal 24, Markus 13, Injil Lukas pasal 21, kitab Wahyu, juga dalam Perjanjian Lama kita bisa baca di dalam mulai dari kitab Yesaya sampai kepada yang terakhir Maleaki. Di situ banyak diceritakan tentang ya situasi akhir zaman ya, juga murka Allah, hukuman Allah, juga tadi kita belajar kebaikan Allah ya dinyatakan, hari mulia itu juga dinyatakan. Di situ lengkap semua, Allah sudah memberitahu itu semua. Haleluya, puji nama Tuhan. Nah, dengan adanya hal-hal seperti itu ya, kita juga sudah melihat dalam firman Allah bahwa kejadian-kejadian itu, kejadian-kejadian yang menakutkan, yang mengerikan itu sudah terjadi, dan memang sepertinya tidak berurutan ya, sepertinya tidak berurutan. Ada yang fakta kita bisa melihat, kita bisa merasakan, dan ada yang punya arti-arti rohani. Haleluya, puji nama Tuhan. Semuanya itu sudah diberitakan oleh Tuhan ya, haleluya. Jadi kalau sampai waktunya habis, murka Allah atas mereka tiba, murka Allah tiba, itu bukan lagi karena salahnya Allah, bukan Allah itu kejam ya, tapi Allah itu menggenapi firman-Nya, Allah melakukan keadilannya. Haleluya, puji nama Tuhan. Saudaraku, kita harus terus belajar firman Allah ya, kita harus terus ingat bahwa kedatangan Tuhan itu ya dipersingkat ya, dipersingkat. Matius 24 ayat yang ke-22. Artinya dipersingkat itu bisa semakin diperpendek ya. Misalnya seperti waktu Elia itu dikatakan menghentikan hujan 3,5 tahun ya. Kalau kita baca di dalam 1 Raja-Raja 17 ayat 1, 1 Raja-Raja 18 ayat 1, maka sebelum 3,5 tahun itu apa yang dikatakan oleh Elia ya, hujan akan berhenti, itu pada tahun yang ketiga Tuhan berfirman, kemudian hujan itu mulai turun ya. Jadi kalau kita baca dalam 1 Raja-Raja 17 dan 18 tadi, berarti tidak sampai 3,5 tahun ya. Dalam tahun yang ketiga, artinya tahun yang ketiga itu berarti semakin dipersingkat, diperpendek ya. Jadi kalau tahun pertama lewat, tahun kedua lewat, nah masuk tahun ketiga itu bisa terjadi antara ya Januari sampai Desember ya, seperti itu ya. Jadi ini harus kita waspadai bahwa waktunya Tuhan semakin dipersingkat. Haleluya. Kemudian semakin didekatkan ya. Yesaya 46 ayat yang ke-13 ya. Puji Tuhan. Nah, selanjutnya kita akan melihat apa-apa saja yang sudah terjadi sesuai dengan apa yang sudah ditulis dalam Alkitab ya. Dalam Matius, Markus, Lukas tadi, Wahyu ya. Apa-apa saja yang sudah terjadi. Ini kita bisa cocokkan dengan kebenaran firman Allah ya. Yang jelas dalam Matius pasal 24 ayat 1 dan 2 dikatakan di situ ya, bait Allah diruntuhkan ya. Mungkin waktu kita belum mengerti ya, apa yang dimaksud dengan bait Allah diruntuhkan ini, mungkin bayangan kita, gereja-gereja mungkin dibom seperti beberapa waktu yang lalu ya, ada teror-teror ya. Nah, itu meruntuhkan
bangunan-bangunan gereja, memang itu terjadi ya, itu terjadi. Tetapi apa yang dimaksud Tuhan sebetulnya bukan seperti itu ya. Ya, seperti saat ini ya. Gereja-gereja ditutup, kita tidak bisa ibadah ya, sebentar dibuka, sebentar ditutup lagi ya. Dan sudah tidak ada sukacita, kegirangan di ibadah ya. Ini arti daripada bait Allah diruntuhkan ya. Nah, saudara bisa berpikir secara luas ya, haleluya, tentang bait Allah diruntuhkan ini. Kita tidak bisa lagi bertatap muka ya. Nah, sekarang ini ya, kita tidak bisa beribadah kembali ya. Puji Tuhan kalau beberapa waktu ya GPP Stropodo bisa beribadah kembali ya. Ini satu kemurahan Tuhan ya. Nah, namun satu hal yang perlu kita pertanyakan ya, kalau misalnya diizinkan ya beribadah kembali, itu harus punya tujuan yang betul-betul murni ya. Betul-betul murni. Apa? Bukan untuk mencari kepentingan diri sendiri ya, untuk memperbesarkan nama seseorang atau denominasi gereja ya, tetapi betul-betul untuk memurnikan ya beberapa sidang jemaat yang mau hadir ya di dalam ibadah yang masih bisa diadakan kembali ya. Jadi harus betul-betul murni untuk pemurnian, penyaringan, haleluya. Supaya jemaat Tuhan ya yang masih diberi kesempatan untuk hadir bisa mempersiapkan diri lebih lagi, dan yang sudah meningkat semakin meningkat ya, yang hidup benar semakin benar, yang hidup kudus semakin kudus ya. Itu sebetulnya seperti itu, harus betul-betul murni ya, sesuai dengan Wahyu 21 ayat yang ke 22 ayat yang ke 14 ya. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang kasih Tuhan, kita lanjutkan. Kemudian apa yang terjadi lagi di akhir zaman ini ya, banyak pengajaran yang secara tidak sadar ya itu bisa menyesatkan ya. Menyesatkan siapa ya? Menyesatkan maaf tadi saya keliru, Wahyu 22 ayat yang ke-11 ya, ayat yang ke-11 ya. Ada banyak pengajaran yang menyesatkan, yaitu menyesatkan orang yang imannya lemah ya, yang tidak suka baca firman Allah, yang pengertiannya rendah ya. Nah, ada banyak pengajaran-pengajaran yang sesat ya. Yang mengatakan mungkin oh Tuhan masih lama datang ya. Oh ini bukan murka Allah, ini musibah biasa ya. Wah, itu bisa menyesatkan ya. Sebab itu harus dicocokkan dengan firman Allah. Apakah betul-betul ini ya murka Allah atau ya seperti penyakit musiman? Nah, itu kita harus cocokkan dengan firman Allah ya. Kalau mungkin penyakit musiman itu terjadi di suatu daerah atau suatu negara ya, tapi kita lihat sekarang ini jelas-jelas menyeluruh ya, mendunia ya, global ya. Dan apa yang Tuhan katakan, apa yang belum pernah terjadi sekarang ini terjadi. Nah, jadi dari sini kita sudah bisa melihat jelas bahwa ya hari murka besar Allah ini ya sudah tiba ya. Jangan sampai kita disesatkan kemudian ya, karena orang itu imannya lemah ya, dipikir oh Tuhan masih lama ya. Ini bukan musibah yang Tuhan izinkan, ini karena ya, musiman dan sebagainya. Nah, itu bisa menyesatkan mereka bisa lemah, mereka bisa hanya main-main dan menganggap enteng dan sebagainya. Dan akhirnya betul-betul murka Allah yang besar itu ya bisa menimpa mereka. Kemudian apa? Banyak nabi palsu ya, mesias palsu ya, hamba Tuhan palsu, pelayan palsu, semua yang palsu-palsu itu di akhir zaman ini mulai kelihatan ya. Haleluya. Matius 24 ayat yang ke-5, ayat yang ke-11 dan ayat yang ke-24 ya. Jadi banyak hal yang kita bisa cocokkan di dalam firman Allah ini ya, yang betul-betul ya digenapi ya. Kemudian lanjut ya. Damai sejahtera diambil dari atas bumi ya. Wahyu pasal 6 ayat yang ke-4 ya. Itu tentang meterai-meterai ya. Nah, saudaraku, orang yang tidak hidup dalam kekudusan, tidak sungguh-sungguh ya di saat pandemi ini ya, orang Kristen halaman, orang Kristen yang main-main itu akan ya goncang imannya ya, mengalami kegalauan, dikatakan seperti itu ya. Hal tidak damai
takut, bingung, khawatir, dan sebagainya. Tetapi orang yang tumbuh di dalam kebenaran firman Allah, yang terus hidup dalam kekudusan, apapun yang terjadi, dia mengalami tetap tenang bersama Yesus. Haleluya. Orang yang mengenal Allahnya, ya, kitab Daniel mengatakan orang yang mengenal Allahnya tetap kuat dan bertindak. Ya, bertindak apa? Bukan bertindak terus semakin mundur, tapi bertindak semakin maju, ya, semakin sungguh-sungguh, ya. Haleluya. Semakin benar, semakin kudus. Haleluya. Puji nama Tuhan. Dan kita melihat juga, ya, dengan adanya sampar, ya, COVID-19 ini, ya, itu sudah berjalan kurang lebih 1,5 tahun lebih ini, ya, kita melihat banyak yang meninggal, ya, banyak yang meninggal. Dan firman Allah mengatakan bahwa, ya, akan mencapai 1/4 penduduk bumi, ya, akan meninggal. Wah, ini hal murka yang luar biasa, ya. Wahyu pasal 6 ayat yang ke-8. Bahkan dalam Sakaria pasal 13 ayat 7 sampai 9, di situ akan meningkat sampai 2/3, ya, dari penduduk bumi ini akan dibinasakan. Dan sisanya 1/3 itu masih diuji lagi supaya betul-betul murni di hadapan Allah. Haleluya. Yang siap menjadi pengantin-pengantin Kristus. Dan satu ayat lagi dalam Wahyu 18 ayat yang ke-8 dikatakan, malapetaka datang pada satu hari, yaitu sampar, perkabungan, dan kelaparan. Dan ini sudah terjadi dan sedang terjadi. Bahkan akan makin menghebat. Ya, mungkin kita belum melihat kelaparan secara global atau secara dahsyat, tetapi di daerah-daerah yang terpencil, daerah-daerah yang sulit, itu sudah banyak orang yang kelaparan. Ya. Dan ini hari besar murka Allah ini akan berjalan terus, ya, sampai 3,5 tahun pertama, bahkan lanjut ke 3,5 tahun yang kedua, ya. Haleluya. Nah, saudaraku, kita lanjutkan. Sebetulnya apa yang dimaksud dengan hari besar murka Allah, ya? Hari besar murka Allah itu adalah hari hukuman Allah. Yesaya 2 ayat 12 sampai 22. Kemudian dikatakan hari pembalasan Allah. Yeremia 46 ayat yang ke-10. Pembalasan Allah terhadap siapa? Terhadap orang-orang yang melawan Dia, yang tidak mau, ya, sujud menyembah Dia, kepada orang yang kafir yang tidak mau bertobat. Ini hari pembalasan Allah, ya. Kemudian hari yang pahit di Sefanya 1 ayat yang ke-14. Hari besar murka Allah itu hari yang pahit, ya, yang sangat tidak enak. Hari kegemasan, hari kesusahan, hari kesulitan, hari kemusnahan, hari pemusnahan, ya. Tadi yang pertama kemusnahan, kemudian ditambahi pemusnahan, ya. Kemudian hari kegelapan, hari kesuraman, hari berawan dan kelam, hari peniupan sangkakala, dan hari pekik tempur. Sefanya 1 ayat 15 dan 16. Itu hari besar murka Allah, ya. Sungguh sangat amat tidak enak, tidak menyenangkan. Kita, ya, yang sekarang ini merasa semua dibatasi, itu aja sudah tidak enak, ya. Keluar kemana-mana, mau terima tamu, ada tamu datang, mau buka pintu, ya, harus siap-siap pasang masker. Kadang-kadang sampai lupa, ya, karena belum biasa, ya. Nah, semuanya jadi tidak enak, napas jadi tidak lega, ya. Akhir-akhir ini disuruh pasang masker double 2. Nanti kalau sampai double 3, double 4, lama-lama, ya, bisa mati kehabisan oksigen, ya. Nah, jadi ini hari yang pahit, hari besar murka Allah ini hari yang sangat tidak enak. Haleluya. Dan hari ini terjadi, saudaraku. Hari besar murka Allah itu terjadi karena batas kemurahan Allah itu sudah tiba saatnya. Roma 11 ayat 22. Sebab Allah itu punya kemurahan dan punya kekerasan. Kalau kemurahannya itu diabaikan, ya, sampai pada waktunya, maka berganti, ya, berganti kemurahan itu jadi kekerasan Allah, ya. Kasih itu akhirnya berubah jadi apa? Murkanya Allah. Karena, ya, manusia tidak mau, ya, sudah diberi kesempatan yang banyak, mereka tidak mau taat, tidak mau percaya, dan mereka harus menuai. Itu di dalam Sakaria pasal 11 ayat 9 sampai yang ke-11, itu tongkat kemurahan Allah itu sudah dipatahkan, ya. Tongkat kemurahan Allah sudah dipatahkan, ya. Kadang-kadang saya berpikir apakah ini kita itu masih bisa, ya,
membantu orang lain, menolong orang lain ya, yang dalam kesulitan, kesukaran, yang kena COVID dan sebagainya ya. Tapi saya percaya kalau kita hidup dalam kekudusan ya, kita masih bisa tetap dipakai oleh Tuhan ya. Kalau Tuhan perintahkan ya, kita kerjakan, berarti kemurahan Allah itu masih ada dalam kehidupan kita. Haleluya. Dan kemurahan Allah ini akan tidak berlaku lagi bagi ya orang-orang yang ya hidup dalam murka Allah, yang tidak mau taat, tidak mau percaya, tidak mau sungguh-sungguh ya. Itu kemurahan bisa dipatahkan seperti di dalam Zakaria pasal 11 ayat yang ke-9 sampai yang ke-11 ya. Jadi hari besar murka Allah itu datang ada sebab-sebabnya. Yang kedua, karena bumi ini cemar ya, bumi cemar. Mereka melanggar undang-undang, mereka melanggar ketetapan Allah, mereka mengingkari perjanjian abadi. Itu berbicara apa? Dosa yang semakin meningkat, dosa yang semakin memuncak kembali seperti zamannya Nuh, zamannya Lot. Lukas 17 ayat 26 sampai yang ke-30 ya. Jadi mereka melanggar ya undang-undang. Mereka mengingkari perjanjian abadi. Yesaya 24 ayat 3 sampai yang ke-6 ya. Itu sebabnya ya, murka Allah itu turun bagi dunia ini. Kemudian satu ayat lagi, sudah tiba saatnya Tuhan menyelesaikan rencananya, menggenapi firman-Nya ya, menyelesaikan ya rencana Allah, dituntaskan, yaitu hukuman murka bagi orang-orang fasik untuk dihukum. Yesaya 26 ayat 21, Daniel 9 ayat yang ke-24a. Dan bagian yang kedua itu umat kudusnya ya, mulai dipermuliakan oleh Tuhan. Umat kudusnya boleh mulai ya, haleluya, menikmati berkat-berkat yang luar biasa. Jadi di satu pihak orang yang tidak mau percaya, yang tidak sungguh-sungguh, mereka menerima ya murka Allah. Tetapi orang-orang yang sudah lama hidup suci, hidup kudus ya, istilahnya mau pikul salib, menyangkal diri, tidak menginginkan keinginan daging dunia ya, sepertinya hidupnya menderita sengsara. Nah, tiba saatnya orang-orang kudus ini dipermuliakan, diberkati oleh Tuhan, diberi sukacita yang luar biasa. Itu tertulis dalam Daniel 9 ayat yang ke-24b ya. Jadi Tuhan menyatakan keadilannya kekal. Kemudian bagi hamba-hambanya para nabi, Tuhan menggenapi rahasia Allah yang mereka sampaikan ya. Nubuatan para nabi ya, yang mungkin orang bilang, oh itu ngomong kosong, tapi betul-betul saat ini mulai digenapi. Dan bagi Allah sendiri, tiba saatnya ia diurapi ya, sebagai raja di atas segala raja, yang mana nanti setiap mulut akan mengaku, setiap lidah akan mengaku, dan setiap lutut akan bertelut bahwa Yesus itu Tuhan, Yesus itu raja atas segala raja, Yesus itu haleluya hakim atas dunia ini. Puji nama Tuhan ya. Nah, saudaraku, kalau hari besar murka Allah itu tiba, apakah Allah itu tidak adil? Oh, Allah itu tentu adil ya. Allah adil. Haleluya. Karena apa? Jauh ribuan tahun sebelumnya ya, Allah sudah berbicara kepada manusia ini lewat firman Allah, lewat Alkitab. Haleluya. Mereka menawarkan, mereka memberitahukan, mereka mengajak, ayo percaya Yesus, ayo terima kebenaran firman Allah ya. Tetapi mereka banyak yang menolak. Itu dalam Amsal 1 ayat 20 sampai yang ke-33. Bahkan Tuhan memberikan pilihan-pilihan banyak dalam Alkitab ya. Sebab itu baca Alkitab, baca. Kalau kita tidak baca, kita tidak mengerti, kita tidak tahu bahwa Tuhan itu sudah ya menawarkan semuanya dan memberikan solusi yang terbaik bagi kita semua umat manusia di bumi ini. Supaya apa? Supaya tidak kena murka Allah, tetapi mendapatkan kemuliaan dari Allah ya. Jadi kalau tidak baca ya, tidak baca berulang-ulang, sepintas lalu aja kita baca, kita tidak akan punya pengertian yang mantap, yang benar ya. Tapi kalau kita baca, maka di situ, oh iya, Tuhan sudah bilang semuanya ya. Tuhan bilang apa? Pilih berkat apa pilih kutuk ya. Haleluya. Jadi manusia ini diberi kebebasan ya untuk memilih ya. Berkat atau kutuk. Ulangan 11 ayat 26 sampai 28. Kemurahan atau kekerasan Allah. Roma 11 ayat yang ke-22. Mulia jadi mulia atau jadi murka ya. Roma 2 ayat yang ke-5 sampai 10 ya. Kita pilih kasih atau pilih rotan ya. 1 Korintus 15 ayat yang ke-21 ya.
Kita mau pilih lagi yang mana? Hancur atau remuk atau pecah jadi bubuk, ya. Lukas 20 ayat yang ke-18, ya. Dan Tuhan berikan dua pilihan, kehidupan dan untung atau kematian dan celaka. Ulangan 30 ayat yang ke-15. Dan ayat yang terakhir di dalam ayat ini, mengapa hal ini terjadi? Ya, Tuhan memberikan jawaban demikian, ya. Pilihlah kehidupan dan taatilah perintah-perintah Allah. Ya, Ulangan pasal 30 ayat 15 sampai yang ke-20. Jadi selain Tuhan menawarkan dua pilihan, akhirnya ya, apa yang kita baca, Tuhan memberikan satu pilihan. Pilihan, ya. Milih yang baik, pilih yang baik. Pilih kehidupan, jangan kematian, ya. Jadi kalau sampai hari besar murka Allah tiba, itu bukan lagi salahnya Allah. Allah itu sudah penuh belas kasihan, ya, penuh kemurahan. Tuhan tidak ingin satu orang pun binasa. Ya, kalau Tuhan memarahi anak-anaknya, Tuhan menghajari anaknya, itu bukan mereka supaya lemah, ya, tapi supaya mereka bertobat, ya, supaya mereka ya boleh bertumbuh dalam kebenaran, ya. Jadi Tuhan itu sebetulnya sedih, ya. Tuhan itu sebetulnya menangis melihat orang-orang yang tidak mau, ya, terima tawaran keselamatan. Haleluya, terima kebenaran firman Allah, ya. Jadi Tuhan itu turut sedih, ya. Kemudian kita lanjutkan, ya. Hari besar murka Allah itu terhadap siapa saja, ya. Yaitu terhadap seluruh penduduk bumi, ya, isi dunia ini, ya. Ya, khususnya orang-orang yang melawan Allah, tidak mau terima Allah, ya, tidak mau menyembah, ya, kepada Allah yang benar, ya, tidak mau percaya kepada Yesus. Mereka percaya kepada berhala-berhala, kepada patung-patung, ya. Mereka menyembah itu semua, ya. Dan ini semua hari besar murka Allah itu tiba atas mereka, ya. Bahkan semua orang-orang ini akan dilenyapkan. Sefanya pasal 2 ayat yang ke-11, ya. Tadi kita sudah singgung, ya. Sepertiga, mulai dari 1/4, ya. Kemudian ada 2/3, sisa 1/3. Kita bisa bayangkan, ya, kalau zaman sekarang ini sepertinya mau mengubur, memakamkan seseorang aja antri, ya. Lah kalau yang meninggal sampai 1/4 penduduk bumi, kira-kira bagaimana? Apa bisa dikubur, ya? Dan firman Allah sudah memberitahu kepada kita, ya. Mereka tidak akan dikubur, mereka akan seperti dibiarkan, jadi seperti pupuk. Ya, itu sudah ada, sudah terjadi, saudaraku. Maksud saya sudah dinubuatkan. Ya. Jadi kalau sampai mati 1/4 penduduk bumi, jelas-jelas, ya, tidak ada yang ngubur, saudaraku. Ya. Kita pernah mendengar, ya, di Indonesia beberapa waktu yang lampau ada tsunami Aceh, ya, yang matinya ribuan, itu tidak sempat dikubur satu-satu, dikubur massal, ya. Nah, itu akan terjadi di hari besar murka Allah ini, ya. Kemudian murka Allah ini juga ditujukan orang-orang yang jahat, ya. Orang-orang yang membenci akan Tuhan. Ulangan 7 ayat yang ke-10. Mereka yang memusuhi, ya, menganiaya, membunuh umat-umat Allah, hamba-hamba Allah, ya, yang beribadah kepada Yesus. Ya, mereka bunuh, mereka aniaya, ya, dan mereka melawan Allah, mereka melawan gerejanya, ya. Ini semua hari besar itu tertimpa atas kehidupan mereka. Roma 1 ayat 18, Matius 23 ayat 33 sampai 36, Wahyu 6 ayat 9 dan 10, dan masih banyak ayat-ayat yang lain, ya. Haleluya, puji nama Tuhan. Hari besar murka Allah ini merupakan hukuman, ya, hukuman, ya. Tadi saya sudah singgung, bagi orang yang tidak percaya, tidak mengakui, tidak mau mengakui Allah sebagai Tuhan dan Kristus. Kisah Rasul 2 ayat yang ke-36, ya. Dan orang bebal mengatakan tidak ada Allah, ya. Ini orang yang tidak mau mengakui Allah, mengatakan tidak ada Allah, ini juga akan mengalami murka Allah, ya. Seperti Firaun ditanya, ya, umat Israel mau menyembah Allah. Siapa Allah itu? Aku tidak kenal, ya. Tidak mau tahu. Firaun seperti itu, ya. Sengaja, ya. Juga
orang akhir zaman ini banyak yang sengaja tidak mau tahu Allah, dan kasihan mereka, saudaraku ya. Mereka akan mengalami murka Allah, geram Allah. Kemudian kepada siapa lagi? Orang yang percaya Allah, hanya percaya Allah saja tetapi tidak mau percaya Yesus. Sesuai dengan Yohanes 14 ayat 1, di situ dikatakan, percayalah kepada Allah dan percayalah kepadaku juga, kepada Yesus ya. Jadi percaya Allah, percaya Yesus, sebab Yesus itu juru selamat. Saat Tuhan diutus ke dunia ini ya, Tuhan mau menyelamatkan seisi dunia ini. Yesus itu satu-satunya jalan untuk menuju kepada Bapa di sorga. Yohanes 14 ayat yang ke-6 ya. Haleluya. Dan Yesus itu satu saat nanti, sebentar lagi, dia itu akan menjadi hakim atas seluruh bumi. Kisah Rasul 10 ayat yang ke-42. Jadi sungguh sangat disayangkan ya kalau orang itu hanya mau percaya Allah tetapi tidak mau menerima Yesus ya. Bahkan ayat ini mengatakan di dalam Yohanes 8 ayat 21 dan 24 dikatakan mereka akan mati di dalam dosanya ya. Jadi marilah, kalau saat ini kita mendengar firman Allah, kita ditawarkan untuk menerima Yesus, untuk percaya Yesus, percaya Allah, percaya Yesus, kita mau terima itu dengan lapang dada, dengan senang hati, dengan penuh percaya, sehingga kita diluputkan, dilepaskan dari murka Allah yang besar yang saat ini sudah tiba. Kemudian terhadap semua orang yang tidak mau hidup sesuai dengan ajaran Kristus. Ini berbicara orang Kristen ya. Orang Kristen yang di halaman ya, sudah percaya Allah, sudah percaya Yesus ya. Tapi tetap hidupnya dimurkai Allah. Karena apa? Tidak mau taat ya, tidak mau nurut. Disuruh baca Alkitab tidak mau, disuruh berdoa tidak mau, disuruh pikul salib menyangkal diri tidak mau, disuruh mengampuni tidak mau ya. Akhirnya mereka juga masuk dalam hukuman murka Allah sebab tidak taat. Yohanes 3 ayat yang ke-36, Roma pasal 2 ayat yang ke-5 sampai yang ke-10. Bahkan orang-orang yang sudah melayani Tuhan tetapi tidak dengan kemurnian, tidak sungguh-sungguh, akhirnya mereka pun akan ditolak ya. Matius 7 ayat 21 sampai 23 ya. Kemudian juga bagi mereka yang mendua hati ya, sudah percaya Tuhan tapi juga percaya setan ya, percaya dukun, percaya ya, ramalan-ramalan, percaya kepada kuasa-kuasa kegelapan dan macam-macam ya. Yang mendua ini juga akan kena murka Allah ya. Juga yang sudah percaya Tuhan tapi cinta mamonnya kuat ya. Cinta Tuhan juga mengejar uang ya, ingin sukses kaya berlebih-lebihan. Nah, ini juga akan mengalami nasib yang sama. Juga ya ada yang sudah percaya Tuhan tapi lebih condong ke dunia ya. Masih ke dunianya masih kuat ya. Haleluya. Bahkan Tuhan mengatakan apa? Barang siapa cinta dunia itu menjadikan dirinya musuhnya Allah ya. Jadi mari kita pakai berkat-berkat Tuhan yang Tuhan berikan kepada kita. Kita pakai dengan sewajarnya, dengan biasa ya. Tidak sampai kita itu kemudian dengan berkat Tuhan kita pakai untuk foya-foya, untuk menyenangkan ya, daging kita. Tidak, kita pakai sewajarnya saja. Puji nama Tuhan ya. Dan hukuman Allah itu juga berlaku kepada siapa? Orang yang dulu ya percaya kemudian mundur kembali ya, mundur, tidak mau percaya kepada Tuhan, tidak mau kembali kepada Tuhan. Ini mereka akan menerima hukuman Allah. Juga kepada hamba-hamba Tuhan yang palsu ya. Banyak hamba Tuhan palsu. Apa maksudnya hamba Tuhan palsu? Yaitu yang memanjat tembok, Yohanes 15 ayat 1, yang memakai api asing ya, Imamat 10 ayat 1 sampai 3, yang juga berpakaian asing ya, Sefanya 1 ayat yang ke-8. Mereka kejar cari untung ya, cinta mamon di hatinya ya, untuk kepopulerannya, untuk kebesaran organisasinya dan sebagainya ya. Ini pelayan-pelayan Tuhan yang tidak berkenan. Ini hamba Tuhan yang palsu. Yang harus ditinggikan hanya nama Yesus, tidak ada yang lain ya. Hanya nama Yesus. Haleluya. Puji nama Tuhan. Dan pencuri-pencuri ini saudaraku ya, pencuri-pencuri kemuliaan Tuhan ini ya tidak akan mendapat tempat di sorga ya. 1 Korintus 6 ayat 9 dan 10 dan banyak ayat-ayat yang lain saudaraku. Haleluya. Nah, kemudian sebagai bagian yang terakhir kita akan melihat ya, bagian yang kedua dari hari besar murka Allah. Bagian yang kedua dikatakan siapakah ya yang dapat bertahan ya. Jadi jelas-jelas orang dunia, orang tidak percaya Yesus, orang yang hidup ya, maunya sendiri ya,
menyembah berhala dan sebagainya, ya, orang-orang ini tidak mungkin akan bertahan, ya. Tuhan sudah memberikan firman-Nya, ya. Ada 6 ayat, ya, yang tidak bisa kita baca semuanya. Di situ dikatakan, siapa yang dapat bertahan, siapa yang tidak takut kedatangannya, ya, siapa yang dapat menahannya, siapa yang tahan berdiri tegak di hadapannya, ya. Jadi ayat-ayat ini, saudaraku, ya, membuktikan bahwa tidak ada seorang pun dapat bertahan, ya, di hari besar murka Allah, ya. Kecuali, ya, nah, ada kecualinya, ada pengecualian, saudaraku. Siapa, ya, yang bisa bertahan? Di dalam Matius 24 ayat 13, Markus 13 ayat 13, Lukas 21 ayat yang ke-19, ya, dikatakan orang yang tetap bertahan sampai kepada akhirnya dia akan diselamatkan, ya. Jadi ada pengecualian, yaitu orang yang bertahan sampai ke akhir. Mempertahankan apanya? Mempertahankan iman percayanya kepada Tuhan, mempertahankan hidup suci, hidup kudus, hidup benarnya. Apapun yang terjadi, tetap pegang Tuhan, tetap percaya kepada Tuhan, ya. Haleluya, puji nama Tuhan. Ini orang-orang ini yang akan tetap berdiri di hadapan Tuhan. Mazmur 102 ayat yang ke-26 sampai yang ke-29, saudara bisa baca sendiri, ya. Di situ dikatakan ayat yang ke-29, anak hamba-hambamu dan anak cucu mereka itu yang akan tetap berdiri. Artinya apa? Anak hamba-hambamu, yaitu anak-anak orang-orang yang menjadi hamba Tuhan dengan hidup yang benar, dengan hidup yang kudus, haleluya, dan juga keluarga besar mereka, ya. Anak-anak mereka juga mungkin, ya, suami istri, ya, anak mantu cucu. Nah, mereka yang hidup dalam kebenaran ini, ya, ini yang dapat tahan berdiri di hadapan Tuhan saat murka itu datang. Haleluya. Seperti kita melihat satu contoh bagaimana saat itu, ya, saat itu Nuh dengan 8 orang, ya, Nuh sekeluarga 8 orang, ya, itu dikatakan mereka hidup benar, dan mereka masuk bahtera dan air bah itu, ya, murka Allah itu datang, ya, air bah itu datang, 8 orang ini diselamatkan, ya. Nah, jadi saudaraku, ada pengecualian. Yang dapat bertahan adalah orang yang mulai percaya Tuhan sampai pada akhirnya menjadi pendengar pelaku firman Allah. Matius 7 ayat 24 sampai 25. Ya, mereka itu yang bisa bertahan dengan goncangan apapun, ya, karena bangunan rohaninya kuat, ya, menjadi pendengar pelaku firman Allah, mereka bisa tetap bertahan. Kemudian orang yang hidup benar, ya, tanpa cacat celah. Haleluya. Kita mau meningkatkan kudus, semakin kudus, ya, lebih daripada orang Taurat, ahli Farisi, ya. Matius 5 ayat yang ke-20, lebih benar dari mereka. Artinya tidak hanya punya teori saja, tapi melakukan firman Allah. Kemudian mereka yang hidup benar, hidup dengan iman, ya. Orang hidup benar banyak, ya. Tetapi Tuhan minta apa? Di akhir zaman ini orang benar itu hidup dengan iman, bukan dengan andalan kekuatan hartanya, ya, dan sebagainya, cadangan-cadangan depositonya dan sebagainya. Bukan seperti itu. Tapi orang benar yang hidup dengan iman, bersandar betul-betul kepada Tuhan, ya. Mereka inilah yang akan kuat bertahan pada hari-hari yang terakhir. Kemudian yang mereka yang taat firman Allah, tekun sampai ke akhir. Wahyu pasal 3 ayat yang ke-10, Tuhan akan meluputkan dari hari besar murka Allah, dan orang-orang kudus ini, ya, akan menerima, ya, hari kemuliaan Allah, ya, bukan hari hukuman tetapi hari kemuliaan Allah. Puji nama Tuhan. Hari Tuhan, hari yang besar, hari yang mulia. Kisah 2 ayat yang ke-20b, Yoel 2 ayat yang ke, haleluya, 31b, haleluya. Jadi saudaraku, kita orang-orang yang dilepaskan, dibebaskan oleh Tuhan dari hukuman murka Allah ini, ya. Memang saat-saat ini kita istilahnya kena dampaknya, ya. Tapi hal tersebut bagi orang-orang kudus Tuhan, bagi orang-orang yang cinta Tuhan, bagi orang-orang yang menanti-nantikan terus kedatangan Tuhan dan siap bersedia terus, ya, di belakang pintu, di balik pintu, siap menyongsong Tuhan. Itu semua, ya, tidak akan menggoyahkan, ya, tidak akan menggoyahkan, bahkan semakin kuat, ya. Karena apa? Ya, mereka sangat yakin
Tuhan tidak lama lagi akan datang menjemput. Oleh sebab itu saudaraku yang kasih Tuhan, mari kita semua yang masih diberi kesempatan pada hari-hari terakhir ini, kita terus siap sedia setiap saat, ya. Hidup terus dalam kekudusan. Haleluya. Hal yang tidak baik, yang kurang benar, hal-hal yang membuat kita ini jatuh, membuat kita lemah, mari kita belajar, ya. Terus minta dipimpin Roh, minta kekuatan daripada Roh Kudus, minta tambahan kasih karunia Tuhan supaya kita terus bisa bertahan sampai pada akhirnya. Puji nama Tuhan. Saudaraku, biarlah firman Allah yang sedikit ini, ya, kita bisa pelajari, kita ambil hikmahnya. Mari, supaya jangan sampai kita tertimpa murka Allah ini. Sebab Tuhan tidak menetapkan kita orang percaya yang mau bertumbuh terus, ya, tidak ditetapkan untuk terima murka, tetapi untuk menerima keselamatan oleh Tuhan Yesus Kristus. Puji nama Tuhan. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapa, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kalau Engkau memanggil kami, menuntun, membimbing kami, membina kami, sampai saat ini kami boleh ada seperti kami ada. Haleluya, ini bukan karena kuat gagah kami, tapi oleh kasih kemurahan Tuhan, oleh kasih karunia Tuhan yang besar, anugerah yang sempurna sudah Kau berikan dalam kehidupan kami. Dan kami kalau boleh kami taat sampai saat ini, bukan lagi kami yang mengerjakan, tetapi Engkau yang ada di dalam kami Tuhan, itu yang mengerjakan, itu yang menyelesaikan semuanya. Kami hanya mau taat Tuhan, kami hanya terus mau percaya dan taat. Haleluya, setia kepada Tuhan sampai kepada akhirnya, dan Engkau yang menyelesaikan semuanya. Terima kasih Bapa, terima kasih, sehingga di akhir zaman ini walaupun kami harus menerima dampaknya, haleluya, dari hari besar murka Allah ini, tetapi kami yakin Tuhan, haleluya, haleluya, selama pandemi ini Tuhan terus memelihara kami, melindungi kami, mempersiapkan kami, haleluya, untuk menyongsong kedatangan Tuhan, haleluya, yang kami yakin dan percaya, haleluya, tidak sampai 3,5 tahun yang pertama, haleluya, Engkau akan segera datang, sebab Engkau berjanji mempercepat, haleluya, kedatangan-Mu Tuhan, haleluya, mendekatkan kedatangan-Mu. Oh puji Tuhan, kami sangat percaya, kami sangat yakin Tuhan. Sebab itu bawa kami semua, haleluya, bawa kami untuk semakin dekat. Tuntun kami, penuhi kami dengan Roh Kudus-Mu, dengan hadirat-Mu dan kuasa-Mu, dengan kebenaran-kebenaran firman-Mu, dan tidak hentinya berjaga, berdoa senantiasa, haleluya, sebab kedatangan Tuhan tiba-tiba. Terima kasih Bapa, datang menjemput kami untuk masuk dalam kemuliaan Tuhan. Hari mulia, hari yang besar, haleluya, itu bagi kami orang-orang yang percaya kepada Tuhan, orang yang sungguh-sungguh, haleluya, melakukan, belajar terus, meningkatkan terus, melakukan seluruh kehendak Allah. Terima kasih Bapa, terima kasih. Segala puji, hormat, syukur, kebesaran kami persembahkan doa kami kepada Allah Bapa di surga, dan hamba-Mu pohonkan berkat-berkat dari Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Roh Kudus menyertai kita semua sampai Tuhan datang di awan-awan menjemput kita semuanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Semoga di waktu-waktu mendatang kita masih bisa, ya, bertemu lagi, bertatap muka lagi. Kalau tidak, ya juga melalui YouTube. Haleluya, puji Tuhan. Mari kita mau tekun, setia, bertahan sampai pada akhirnya. Tuhan Yesus memberkati. Amin.